Ferdy Sambo terima vonis hukuman mati, proses ini bakal dijalani hingga benar-benar dieksekusi. Semenjak Ferdy Sambo mendapatkan hukuman mati, publik menjadi sering memperbincangkan mengenai vonis yang satu ini. Diketahui, Ferdy Sambo telah mendapatkan vonis hukuman mati dari Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Dirinya dituntut hukuman mati setelah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Vonis mati yang diberikan terhadap Ferdy Sambo ini diketahui jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sebut Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo hukuman mati, imbuhnya. Pengertian hukuman mati. Pidana mati atau hukuman mati merupakan pidana pokok terberat disusul pidana penjara kurungan, denda, dan pidana tutupan. Diketahui menurut Ruslan Salah dalam Stelsel Pidana Indonesia, 1987, hukuman mati adalah jenis pidana yang terberat dalam hukum positif Indonesia. Dulunya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher diterhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dengan mengikat leher diterhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya. Namun kini pasal 11 tersebut diubah dan dijelaskan dalam Undang-Undang atau UU Nomor 2 PNPS 1964. Kini hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di antaranya. Pasal 104 KUHP, makar membunuh kepala negara. Pasal 111 ayat 2 KUHP, mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia. Pasal 124 ayat 3 KUHP, memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang. Pasal 140 ayat 4 KUHP, membunuh kepala negara sahabat. Pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati. Selain pasal di atas diketahui UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur mengenai hukuman mati. Diketahui pasal 118 dan pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Tahapan pelaksanaan hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati melalui proses yang panjang hingga terpidana akhirnya berhadapan dengan regu tembak. Untuk waktu pelaksanaan hukuman mati ini, jaksa nantinya akan memberitahukan kepada terpidana terkait rencana hukuman mati. Jika merujuk pada UU Nomor 02 PEN 1964, pemberitahuan ini dilakukan dalam waktu 3 kali 24 jam sebelum eksekusi. Namun jika terpidana hukuman mati adalah ibu hamil maka pelaksanaan eksekusi akan dilakukan 40 hari usai anaknya dilahirkan. Sementara itu, diketahui bahwa hukuman mati bukanlah sebuah vonis yang bisa langsung dilaksanakan pasca sidang putusan. Umumnya pasca sidang putusan seorang terpidana berhak untuk mengajukan banding. Dilansir dari Narasi TV, vonis mati ini umumnya akan melalui proses banding di pengadilan tinggi dan kasasi di tingkat Mahkamah Agung dengan atau tanpa pengajuan dari pihak terpidana. Jika hakim di tingkat kasasi masih mengamini vonis hukuman mati, maka proses hukum yang akan dilakukan adalah hukum luar biasa atau yang disebut dengan peninjauan kembali atau PK demi hukum. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari salah dan dosa.